Oke, hari ini adalah batch terakhir saya ngetes Etopso. Jadi saya udah ngetes 3 kali ini. Yang pertama yang SATA 128 GB, NVMe Gen 3 256, dan yang ini adalah Gen 3 juga tapi yang 512. Jadi singkat aja, yang 128 itu waktu dites dari speknya 50 TBW, dia baru KO di di TBW ke 61, dan itu dia bukan mati tapi speed write-nya yang jadi lebih lambat, dan sampai saat ini masih dipakai jadi sistemnya ini masih normal. Kemudian yang 256 dia dari speknya 100 TBW, ternyata dia masih bisa dipakai normal sampai 800 terabyte. Itu luar biasa, 8 kali lipat dan masih belum mati. Dia baru akhirnya menyentuh angka sekitar 850, dia langsung mati. KO, nggak bisa terdeteksi, rusak lah, bener-bener rusak, mati. Nah, dengan melihat 256 yang dari 100 bisa mencapai 800, yang 512 ini dia punya spek 200 TBW. Jadi 2 kali lipatnya si 256. Ya iyalah, karena kapasitasnya 2 kali. Dan berarti saya juga mengharapkan dia bisa bertahan 2 kali lipatnya. Jadi kalau tadi dia masih normal di angka 800 terabyte, berarti harapan saya yang 512 ini juga masih bisa bertahan sampai sekitar 1600 terabyte dan baru mati di 1700 atau 1,7 petabyte. Dan harapan saya benar-benar mati. Jadi kita langsung lihat aja bagaimana proses pengetesannya dan gimana hasil akhirnya. Oh ya, sebelum kita masuk ke tesnya, saya kasih bocoran dulu bahwa tesnya ini menghabiskan waktu lebih dari setengah bulan dan akhirnya harus berhenti di hari ke-15 kalau nggak salah. Tapi kenapa kok berhenti? Closed loop liquid cooler terbaik versi Tom's Hardware, MSI MEG Core Liquid S360. Beroperasi nyaris tanpa suara berkat MEG Silent Gel fan-nya. Cooling performance yang handal berkat Asetek Pump generasi ke-7 yang dilengkapi dengan fan. Memiliki IPS display 2,4 inch yang akan membuat PC kamu terlihat semakin cakep. Buat yang ruangan casingnya terbatas, tenang aja. MEG Core Liquid ini ada versi 280 mili-nya juga loh. Selengkapnya, cek link di bawah. Seperti biasa di awal pengetesan saya coba-coba software dulu, dan kali ini yang saya tes adalah software bawaan HD Sentinel. Tapi di sini ternyata dia nggak bisa terus mengisi data full speed. Nggak lama setelah dijalankan, dia kayak melakukan semacam integrity check gitu kali ya. Jadi proses ngisi TBW-nya jadi lambat banget. Dan tes yang dilakukan sama HD Sentinel ini adalah menghancurkan data yang ada serta menghapus partisi. Jadi dia dites dalam kondisi raw. Saya nggak tahu apakah beneran efektif atau gimana, tapi yang pasti dia malah membuat pembacaan health-nya jadi turun drastis. Baru jalan 3 jam atau sekitar 400 TBW, health di HD Sentinel terbaca udah 95%. Dan saat ini saya coba speed test pakai Crystal Disk Mark, hasilnya kurang lebih kayak gini. Ini adalah speed normalnya, di mana dia secara write sedikit lebih cepat dibandingin Etopso yang 256 GB. Akhirnya setelah trial yang nggak gagal sih, saya tapi balik lagi menggunakan SSD stress test yang bisa ngisi data full 100% speed. Tapi saat itu karena percobaan awal yang berkali-kali, health SSD-nya terbaca di HD Sentinel udah 78%. Saat itu udah jalan 11 jam testing dan SSD udah terisi 3,7 terabyte. Tapi yang aneh, pembacaan health di Crystal Disk Info dan HW Info masih 100%. Jadi ini agak nggak sinkron nih antara ketiga software ini. Tapi yang pasti tesnya terus berjalan dengan full speed 1600 Mbps tanpa gangguan. Di sini bisa kita lihat dari jam ke-11 hingga jam ke-45 tes berjalan tanpa hambatan, bisa full speed. Dan bisa kita lihat juga kondisi health di Crystal Disk Info sama HW Info yang tadinya 100% udah berangsur-angsur turun hingga 85%. Sedangkan pada HD Sentinel masih nongkrong di 78. Dan saat ini SSD sudah terisi 190 terabyte data. Kurang dikit lagi menyentuh spek 200 TBW. Dan akhirnya 200 terabyte tercapai pada jam ke-47. Saat itu kondisi health udah di 84% di Crystal Disk, tapi di HD Sentinel masih 78 dan belum terjadi apa-apa, masih normal. Tesnya masih saya jalani terus dan pembacaan health-nya juga turun terus sampai di Crystal Disk menyentuh 78, pas sama HD Sentinel pada jam ke-60. Saat itu SSD sudah terisi lebih dari 270 terabyte dan kondisi masih normal. Di sini saya pengen lihat apakah pembacaan health-nya bakal jadi sinkron setelah ini. Dan karena progresnya membosankan, kita langsung lompat aja ke jam 132. Hampir mencapai 660 TBW, pembacaan health-nya udah nyentuh 49% di ketiga software. Jadi baik HD Sentinel, Crystal Disk maupun HW Info, semuanya udah sinkron sekarang ya. Dan di HD Sentinel udah ngasih warna kuning. Dan ini udah memasuki hari ke-6 tes dijalankan, tapi semuanya masih normal. Sampai kita lompat ke jam 206.
Memasuki hari ke-9 dan udah melewati milestone 1 petabyte, 1000 terabyte bre. Tepatnya sekitar 1045 terabyte. Dan terjadi anomali. Kondisi health yang tadinya udah menyentuh 35%, tiba-tiba dalam waktu sekejap naik jadi 53%. Dari kuning tiba-tiba hijau lagi. Dan selama beberapa jam berikutnya, health-nya turun sedikit-sedikit tapi masih di atas 50%. Cuma setelah itu health-nya turun teratur lagi seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya ya. Nah, buat yang belum pernah tahu kapan HD Sentinel ngasih warna merah, saya kasih tahu itu terjadi saat health-nya menyentuh 24%. Dan ini terjadi pada jam ke-281, hari ke-12 saat SSD sudah terisi 1435 terabyte data. Dan saat itu performance-nya masih belum berubah. Perkiraan saya SSD ini harusnya mati di kisaran 1700 terabyte. Jadi kita langsung lompat aja ke jam 333, hampir memasuki hari ke-15. Dan sudah terisi 1700 terabyte lebih 579 giga. Dan kondisi health-nya cuma tersisa 3% doang. Saya lakukan speed test dan ternyata masih sehat bre speednya. Gila banget nih. Sampai akhirnya pada jam ke-338, tepat menjelang 1730 terabyte, health-nya menyentuh 0%. Dan HD Sentinel bilang sisa usianya tinggal 1 hari lagi. Tapi ternyata speed testnya masih normal juga. Buset banget dah. Tesnya saya bablasin terus tanpa ada penurunan performance sampai akhirnya di jam ke-357 pada TBW ke-1822 saya hentikan stress testnya dan saya lakukan speed test dan ternyata SSD-nya sudah menyerah. Terlihat write speed-nya udah turun drastis. Saya pastikan lagi dengan melakukan speed test beberapa kali dan hasilnya tidak konsisten. Jadi di sini saya simpulkan bahwa SSD-nya udah beneran menyerah dan stress testnya saya hentikan. Tapi secara speed walaupun udah drop, dia masih terhitung kencang. Saya coba main game, tidak ada penurunan FPS sama sekali. Yap, itu tadi hasilnya yang di luar dugaan, bener-bener gila. Dia bukan cuma bertahan sampai 1700 dan mati, tapi ternyata masih bisa jauh lebih banyak dibandingkan 8 kali lipat. Dan ternyata juga dia bukan mati total, tapi cuma turun write speednya. Dan turunnya juga nggak terlalu banyak. Kalau tadi si SATA-nya itu dari normalnya 450-an, dia jadi sisa sekitar 50-20, berarti kondisinya udah di bawah 10%. Sedangkan yang 512 ini dari normalnya write 1600 ternyata dia masih tersisa 500 bahkan kadang-kadang bisa lebih. Jadi walaupun dibilang dia kondisinya udah nggak 100%, tetap aja masih terhitung kenceng. Dia lebih kenceng, masih lebih kenceng dibandingin SSD SATA. Dan kalau dipersenin ya mungkin kondisinya masih di atas 30%. Tapi tesnya tetap saya hentikan karena dia udah nggak bisa jalan 100% lagi. Dan yang bikin saya lebih kaget lagi, jadi si bekas yang saya siksa itu yang udah kondisinya 0%, itu saya jadiin sebagai SSD eksternal. Ternyata waktu dipakai transfer data, dia kecepatannya bisa kayak gini loh. Dalam kondisi tertentu dia masih bisa menyentuh transfer speed hampir 1 GB per second. Walaupun saat mentransfer file kecil-kecil speednya bisa drop sampai 1 MB, tapi ya masih jauh lebih baik lah dibandingin pakai harddisk eksternal. Jadi walaupun kondisi health-nya udah 0%, saya masih bisa dapat SSD eksternal yang ya boleh dibilang masih lumayan kenceng lah ya. Dan pelajaran untuk minggu ini bahwa si Etopso 512 ini dia dari 100% kita ikuti perkembangannya sampai jadi 0% dan ternyata masih bisa digunakan dengan normal walaupun speednya udah nggak normal. Tapi pembacaan HD Sentinel terlihat performance-nya masih 100%. Jadi di sini saya nggak tahu apakah HD Sentinel itu membaca performance-nya berdasarkan salah satu entah read atau write-nya yang masih bisa full, berarti dia akan terbaca 100%, atau memang ada sesuatu yang error dengan software-nya, atau mungkin dari SSD-nya yang nggak punya sensor untuk performance-nya, saya nggak paham. Tapi yang pasti jangan jadikan kondisi 100% pada software itu sebagai acuan kamu saat membeli SSD. Dan ini udah saya ulang berkali-kali di video-video sebelumnya. Kemudian masalah temperatur. Dari tes tadi kita udah lihat bahwa temperaturnya flat. Itu bukan karena dia nggak jadi panas. Dia tetap panas, tapi mungkin nggak ada sensor temperaturnya ya di SSD-nya. Dan dia terpasang di motherboard ini. Ini Z590 Carbon Wi-Fi dari MSI. Di slot yang atas itu ada heatsinknya. Heatsinknya terpasang dan waktu saya pegang emang panas banget. Jadi bukannya flat temperatur itu karena dia nggak panas. Nggak, dia saya konfirmasi panas sekali, tapi saya nggak punya alat untuk ngecek berapa aktual temperaturnya, cuma saya pastikan panas lah. Dan ini
artinya kalau kamu pakai SSD ini untuk keperluan normal sehari-hari, penggunaan untuk gaming, untuk rendering, untuk kerja atau segala macam, di mana dia tidak terekspos load 100% terus-terusan dan nggak panas 100% terus-terusan, harusnya dia akan bisa jadi jauh lebih awet. Jadi bukan cuma TBW-nya aja yang kita lihat, tapi bagaimana kondisi pengoperasiannya. Apakah sering panas atau enggak. Tapi ada satu lagi yang kita harus perhatiin juga, bahwa SSD itu sering banget mati tanpa alasan. Gak brand apapun, itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi SSD nggak ada apa-apa, tahu-tahu besoknya mati. Dan karena yang sudah menjadi korban ada banyak sekali, jadi kita nggak bisa bilang apa yang salah. Kalau kecurigaan saya masih tetap sama, bahwa suplai listriknya kurang bagus, tapi di luar itu saya nggak paham. Tapi yang bisa kita lakukan hanya satu, rajin-rajin lakukan backup data, terutama kalau data penting kamu disimpan di dalam SSD. Nah, sekarang kita tungguin minggu depan, itu brand ini nih. Ini salah satu brand sejuta umat, RX7 kemarin udah kita tes. Minggu depan EOTA. Gimana performance dari EOTA ini? Karena ini kayaknya termasuk salah satu yang rebrand ya. Tungguin minggu depan.